membahas tentang kinetika gas. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak kinetika gas itu apa? Teori kinetika gas itu adalah teori yang menjelaskan tentang tekanan gas yang berdasarkan pada gerakan tumpukan molekul-molekul. Artinya apa? Di sini dia menjelaskan tentang tekanan gas yang molekul-molekulnya itu saling tabrak-menabrak. Itu arti dari tumpukan molekul-molekul. Kinetika gas itu tidak berpengaruh pada gaya statik yang berakibatkan pada molekul yang saling menjauh satu sama lain. Di sini gaya yang digunakan adalah tetap ya, tidak berubah gayanya. Pada teori kinetika gas juga dijelaskan bahwa ukuran molekul gas mempengaruhi cepat gerak molekul. Artinya, semakin besar ukuran molekul, maka gerakan partikel-partikel gas itu semakin cepat. Di sini ada beberapa asumsi pada teori kinetika gas. Ada yang mengatakan bahwa gas terbentuk dari molekul gas yang memiliki gerakan konstan dan acak. Yang kedua, ada molekul gas diasumsikan sebagai titik yang memiliki massa namun tidak memiliki volume, sehingga pada tekanan gas ideal, ukuran molekul itu sering diabaikan. Yang ketiga, tidak terdapat gaya molekul, yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar molekul. Nah, di sini tidak berlaku ya adanya hukum magnetik. Artinya apa? Kalau hukum magnetik itu adalah apabila kutub yang sama saling berdekatan, maka dia akan tolak-menolak. Sedangkan kutub yang tidak sama, misalnya utara sama selatan, dia akan tarik-menarik. Yang keempat itu adanya tekanan gas karena terjadinya tubrukan antara molekul-molekul gas yang seperti kita bahas tadi ya sebelum slide ini. Kelima, waktu terjadinya tubrukan itu diabaikan. Yang keenam, energi kinetik gas yang diukur merupakan energi berdasarkan pada temperatur dengan satuan Kelvin. Ingat ya adik-adik, satuan digunakan di sini adalah satuan Kelvin, bukan Celsius yang sering kita ketahui selama ini ya. Yang ketujuh, energi kinetik gas itu bernilai sebanding dengan temperatur yang dimiliki. Kedelapan, semua gas dengan nilai temperatur yang telah ditetapkan memiliki energi kinetik rata-rata sama. 9. Molekul gas dengan massa yang lebih ringan memiliki gerakannya lebih cepat dibandingkan molekul dengan massa yang lebih berat. Di sini, pada hukum kinetika gas juga ada beberapa hukum gas yang berlaku, yaitu yang pertama ada hukum Boyle, di mana hukum Boyle adalah tekanan dan volume dari suatu gas memiliki nilai yang berbanding terbalik. Rumusnya adalah P kali V sama dengan K, di mana P itu adalah tekanan gas, V itu adalah volume gas, dan K itu bilangan konstan. Yang kedua ada hukum Avogadro. Hukum Avogadro ini menyatakan bahwa volume suatu gas memiliki nilai yang sebanding dengan jumlah molekul atom gas dengan persamaan V per N sama dengan K, di mana V adalah volume gas, N adalah banyaknya molekul atom gas, dan K adalah bilangan konstanta tertentu. Yang ketiga ada hukum Charles. Hukum Charles yaitu V per T sama dengan K, di mana temperatur dan volume dari suatu gas memiliki hubungan. Sama juga seperti Avogadro, di mana V itu adalah volume gas, T itu adalah temperatur gas, dan satuannya juga Kelvin. K itu adalah konstanta yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada hukum Gay-Lussac namanya, di mana ia menyatakan bahwa besarnya temperatur dan tekanan dalam suatu gas memiliki hubungan yang dinyatakan dengan persamaan V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Yang kelima ada gas ideal namanya. Gas ideal ini yang sering kita dengar dengan rumus PV sama dengan nRT, di mana di sini ketetapan R-nya adalah ketetapan yang bernilai 0,0822 atau 0,082057 liter ATM per mol. Nah, supaya mudah untuk mengingat, adik-adik harus sering latihan nih. Nah, langsung aja ya kita masuk ke soal yang pertama, yaitu
ada soal cerita nih. Kamu akan mengadakan pesta penuh balon di dalam ruangan jika temperatur ruangan 24 derajat Celcius dan balon yang diisi dengan gas helium memiliki volume sebesar 0,24 meter kubik dan tekanan dalam balon adalah 0,038 atm. Maka berapa besar tekanan akhir balon agar menempati ruangan sebesar 0,4 meter kubik? Nah, langsung aja pembahasannya. Di sini kita bisa menggunakan hukum Boyle. Dari mana nih kita bisa tahu kita gunakan hukum Boyle, Avogadro atau Gay-Lussac? Kita bisa melihatnya dengan nilai-nilai apa saja yang diketahui. Seperti di sini yang diketahui adalah P1-nya ada, V1-nya juga ada, V2 juga ada. Berarti yang udah pasti kita menggunakan hukum Boyle. Hukum Boyle yang berbunyi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Yang ditanyakan apa di sini? P2-nya. P2-nya berarti tekanan akhir. Tekanan akhir sama dengan 0,038 itu dari tekanan dalam balon ya. Ini dia. Itu sebagai P1 dikali 0,24 yaitu V1 per V2 0,4 yaitu volume akhir. Langsung didapat P2-nya 0,0028 atm. Kenapa atm? Karena satuan tekanan itu adalah atm, atmosfer. Nah, satu lagi ya contoh soalnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini tentukan volume 5 gas kinetik 5 mol gas kinetik ketika suhu dan tekanan dalam keadaan standar yaitu 0 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, di sini T-nya sama dengan 0 kali ditambah 273. Dari mana datang 273? Ada yang tahu? 273 ini konversi antar temperatur dari derajat Celcius, ini dia yang diketahui, ke Kelvin. Jadi 0 ditambah 273 sama dengan 273. N-nya sama dengan 5 mol. Ini dia diketahui. Dengan tentukan volume 5 mol gas. Mol ini adalah satuan dari N. R adalah konstanta, yaitu 8,314 Joule per mol kali Kelvin. P adalah 1 atm. 1 atm jika dikonversikan dia bernilai 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Dengan persamaan umum gas ideal yaitu PV sama dengan nRT, kita langsung dapat nilainya 0,112 meter kubik. Nah, gimana adik-adik? Sudah dapat pencerahan sedikit? Saya rasa sudah ya, Dek. Alhamdulillah, semoga materi yang saya berikan hari ini bermanfaat buat adik-adik, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.